Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil laporan ekonomi mengenai alat pembayaran non-tunai. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Galira Kaditya Alakmar. Saya Fabel Gifarisya. Saya Nasyana Minato Parevi. Saya Pramesti Diva. Saya Siti Maharani Ova Ramadhani. Pembayaran non-tunai adalah pembayaran yang dilakukan dengan cara yang pertama bayar di muka, yaitu pembayaran harga sebelum barang diterima atau sebelum barang ada. Yang kedua dengan cara bayar di belakang, yaitu pembayaran yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu setelah barang diterima. Yang ketiga dengan cara COD atau cash on delivery, di mana pembayaran dilakukan pada waktu barang diserahkan pada pembeli, dan ada pula yang pembayarannya dilakukan pada waktu dokumen telah tiba. Alat pembayaran non-tunai terbagi menjadi 3. Yang pertama ada berbasis wire card atau paper base, yang kedua ada berbasis kartu atau card base, dan yang ketiga ada berbasis elektronik atau electronic base. Instrumen pembayaran berbasis wire card. Wire card sendiri artinya adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu bank sebagai instrumen penarikan dana nasabah yang memiliki fasilitas rekening giro atau rekening koran. Ada 4 instrumen yang biasanya umum di perbankan, antara lain ada cek, biliet giro, nota debit, dan nota kredit. Cek adalah surat perintah pembayaran tidak bersyarat untuk pembayaran sejumlah uang yang tertulis pada cek kepada orang-orang yang namanya tertera pada cek tersebut. Ciri-ciri umum pada cek. Yang pertama ada tidak dapat dibatalkan, dapat dibayar secara tunai dan pemindah bukuan. Yang ketiga, pencairan dana dapat dilakukan dengan tenggang waktu 70 hari sebelum dan sesudah tanggal penarikan. Dapat dipindah tangankan dengan cara endorsement. Baik, selanjutnya adalah bilet giro. Bilet giro adalah surat perintah pembayaran bersyarat kepada bank penerbit agar memindah bukukan sejumlah dana kepada pihak penerima yang nama dan nomor rekeningnya disebutkan pada bank penerima dana. Ciri-ciri bilet giro itu yang pertama adalah dapat dibatalkan oleh tertarik setelah lewat waktu 70 hari atau misalkan seperti sudah lewat masa tanggangnya dalam 70 hari. Yang kedua tidak dapat diambil secara tunai, melainkan hanya dapat dipindahkan ke rekening penerima. Yang ketiga, tidak dapat dipindah tangankan dengan endorsement. Nota debit adalah nota yang dibuat oleh pembeli dan dikirimkan ke pihak penjual. Sebaliknya, pengertian nota kredit adalah nota yang dibuat oleh pihak penjual dan dikirimkan kembali ke pihak pembeli. Ciri-ciri nota debit adalah yang pertama digunakan dalam pembelian kredit, yang kedua terdiri dari 2 lembar nota, yang ketiga digunakan dalam transaksi penjualan kredit, yang keempat terdapat tanda tangan bagian-bagian yang bersangkutan, yang kelima terdapat nama dan alamat toko, terdapat nomor dan tanggal. Nota kredit, dokumen komersial yang diterbitkan oleh penjual dan diberikan kepada pembeli. Ciri-ciri nota kredit terdiri dari 2 rangkap, yaitu lembar pertama dokumen asli yang diberikan kepada pelanggan, sedangkan lembar kedua akan disimpan penjual sebagai bukti. Instrumen pembayaran berbasis kartu, yaitu kartu kredit, kartu ATM atau debit, dan kartu prabayar. Sedangkan pembayaran berbasis elektronik menggunakan uang elektronik atau e-money. Yang pertama, ada kartu kredit. Kartu kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Manfaat kartu kredit antara lain ada poin reward, keamanannya terjamin, dan sarana membangun track record. Selanjutnya adalah kartu ATM. Kartu ATM atau kartu debit adalah kartu pembayaran secara elektronik yang diterbitkan oleh bank. Manfaatnya itu adalah 1. Mempermudah transaksi. Yang kedua, menghindari potensi kejahatan atau kriminal. Karena membawa uang tunai dengan jumlah yang banyak dapat berpotensi menjadinya perampokan. Yang terakhir adalah memudahkan akses ke luar negeri. Kartu prabayar adalah SIM yang penggunaannya harus membayar terlebih dahulu baru bisa menikmati layanan yang ditawarkan. Adapun manfaat kartu prabayar yaitu yang pertama, bisa mengisi pulsa dan data internet kapan saja dengan nominal yang disesuaikan dengan kebutuhanmu. Yang kedua, kartu prabayar cenderung lebih simpel dan praktis. Yang ketiga, pendaftaran kartu prabayar cenderung lebih mudah dan praktis. Uang elektronik merupakan alat pembayaran di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Biasanya, transaksinya membutuhkan jaringan internet karena pemakaiannya menggunakan perangkat seperti telepon pintar atau komputer.
Manfaat uang elektronik yaitu praktis dan nyaman untuk digunakan, mengefisiensi waktu, dan tidak pusing dengan uang kembalian. Selanjutnya, ada beberapa kelebihan menggunakan alat pembayaran non-tunai. Di antaranya, yang pertama ada transaksi cepat menggunakan scan QR atau transfer. Yang kedua, ada beberapa sistem pembayaran non-tunai yang bisa menggunakan sistem program pay later atau bayar nanti. Yang ketiga, bisa diisi ulang dan bisa dipakai berulang-ulang, contohnya kartu kredit, debit, kartu bis, dan sebagainya. Pembahasan selanjutnya adalah kekurangan pembayaran non-tunai. Pembahasan ini merupakan tidak universal, karena kita tidak bisa melakukan transaksi non-tunai di beberapa toko-toko kelontong maupun di pasar. Ada juga beberapa sistem pembayaran non-tunai yang harus menggunakan sinyal, seperti GoPay, Dana, OVO, ShopeePay, dan juga yang lainnya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi